Gunung Selawah tegak mulia, menjulang tinggi semengati asa. Assalamualaikum guru hebat Nusantara, perkenalkan saya Maria Ulfa. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, saya dedikasikan diri saya di SMA Negeri 2 Selimum sejak tahun 2022 sebagai guru P3K mata pelajaran biologi. Walaupun berstatus P3K dengan berbekal pengalaman sebagai honorer selama 16 tahun, saat ini saya dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan merangkap ketua tim penjamin mutu pendidikan sekolah di SMA Negeri 2 Selimum. Dalam peran ini, saya berkolaborasi dengan tim TPNPS bertanggung jawab menjamin kelangsungan mutu pendidikan di sekolah serta memastikan semua program dan kegiatan sekolah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas peserta didik serta pencapaian visi sekolah. Selama bertugas di SMA Negeri 2 Selimum, banyak pengalaman berharga yang membuat saya lebih semangat dan sigap dalam mengembangkan kreativitas saya sebagai guru untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menyukseskan pendidikan di SMA Negeri 2 Selimum. Setiap hari saya harus menempuh jarak 24 km dengan waktu tempuh normal 50 menit untuk sampai ke sekolah. Dengan melewati kondisi jalan yang terjal, berliku, tidak mulus, berbatu, jalan berlubang, dan rawan longsor. Ada kalanya dalam perjalanan terjadi kendala-kendala yang tak terduga, seperti kendaraan mogok, bocor ban, kecelakaan tunggal maupun tabrakan karena kondisi jalan yang banyak tikungan dan sering dilalui oleh truk pengangkut kayu. Bahkan ada kalanya dihadang oleh kawanan hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar yang memenuhi jalan sepanjang pegunungan menuju ke sekolah. Selain tantangan dalam perjalanan, tantangan dalam pembelajaran di sekolah juga tidak kalah butuh perhatian ekstra. Selama ini, proses pembelajaran yang masih konvensional dan minim pemanfaatan IT dalam pembelajaran karena keterbatasan sapras dan akses internet yang sangat terbatas sehingga berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa. Mereka sering bolos dan sebagian besar yang hadir sulit fokus dalam pembelajaran. Karena kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kompetensi dan kemampuan literasi siswa. Bahkan sesuai hasil tes di awal tahun ajaran baru, terdata masih banyak peserta didik yang belum lancar membaca. Sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut, pada kesempatan apresiasi GTK Hebat tahun 2025 ini, saya ingin memperkenalkan praktik baik yang saya lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, yaitu cakap literasi dengan pembelajaran basal dan nasi, yaitu pembelajaran berbasis Al-Quran dan jurnal refleksi dengan memanfaatkan aplikasi Canva dan mengoptimalkan peran gadget dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis Al-Quran ini diharapkan mampu memotivasi siswa agar lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran karena pembiasaan yang dilakukan dalam masyarakat desa Lantebah yang lebih mengutamakan pendidikan agama di daerah dibandingkan dengan pendidikan formal di sekolah. Selanjutnya, kegiatan pembuatan jurnal refleksi berbasis Canva dengan mengoptimalkan gadget dilakukan untuk memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran melalui aktivitas yang disukai dan menyenangkan bagi mereka. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan selama tahap aksi antara lain. Langkah pertama, kolaborasi. Saya bersama tim TPNPS membangun kolaborasi dengan orang tua, komite, dayah, dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya kemampuan literasi bagi siswa dan bagaimana peran serta dukungan semua pihak dalam mewujudkan program tersebut. Langkah kedua, mendesain pembelajaran. Saya dengan melibatkan siswa dan Tengku Daya mendesain pembelajaran biologi terintegrasi Al-Quran dengan model project based learning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, anak ibu hari ini sangat semangat. Jadi hari ini semua tahu bahwa reproduksi itu akan dilakukan oleh semua makhluk hidup. Kenapa? Karena salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mampu melakukan reproduksi. Nah, sekarang mau tanya, mengapa makhluk hidup itu melakukan reproduksi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Afzalul. Untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak, betul. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Karisa.
keturunan. Untuk memperbanyak keturunan. Nah, ilmu pendidikan di sekolah itu tidak lepas dari Al-Quran. Al-Mu'minun ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana minal alatin min zinni. Diciptakannya manusia dari sekumpulan tanah, yaitu seripati, seperti orang pertama yang berada di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Langkah ketiga, penguatan dan pendalaman materi Qur'ani. Pada tahap ini, saya menjadwalkan pendalaman materi biologi berbasis Al-Quran saat pengajian dengan Tengku Dayah yang dilakukan pada hari Jumat secara terjadwal. Kolaborasi sekolah Dayah perlu dilakukan untuk memperkuat pemahaman ayat suci Al-Quran yang terintegrasi dalam pelajaran. Langkah keempat, pendampingan dan bimbingan. Pendampingan dan bimbingan dilakukan oleh guru mata pelajaran dan guru bahasa Indonesia saat siswa mengalami kesulitan selama penulisan jurnal refleksi dengan menggunakan aplikasi Canva. Apa yang kalian lakukan di sini adalah menulis jurnal refleksi dari pembelajaran yang sudah berlangsung tadi. Intinya yang kalian pelajari hari ini apa? Langkah kelima, publikasi. Publikasi jurnal refleksi di mading sekolah dilakukan sebagai wujud apresiasi atas karya siswa dan juga menjadi bahan bacaan menarik bagi siswa lainnya. Melalui pembelajaran berbasis Al-Quran dan jurnal refleksi telah memberi dampak positif terhadap budaya belajar siswa selama ini, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa. Yang kedua, mampu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mampu mengembangkan kecerdasan spiritual dan karakter. Pembelajaran berbasis Al-Quran akan menimbulkan kesadaran bahwa belajar adalah bagian dari ibadah. Kelima, mampu membangun hubungan yang harmonis antara ilmu dan iman. Siswa belajar melihat dunia dan fenomena kehidupan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Dan terakhir, mampu meningkatkan kolaborasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan belajar siswa. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, setiap orang yang kita temui adalah guru. Setiap tempat yang kita datangi adalah kelas, dan setiap kejadian yang kita alami adalah pelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dimulai dari dedikasi guru yang hebat, yang mengajar dengan hati dan mendidik tanpa tapi. Salam dedikasi guru hebat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meina Teresa. Pembelajaran biologi yang saya ikuti mempelajari sistem reproduksi manusia dan mengaitkannya dengan ayat Al-Mu'minun 12-14. Saya merasa kagum akan kebesaran Allah. Jurnal refleksi membantu saya berpikir kritis dan melatih kemampuan literasi. Setelah saya mengikuti pembelajaran biologi bersama Bu Maya, saya menemukan hal yang baru dan yang menyenangkan. Melalui pembelajaran sistem reproduksi yang dihubungkan dengan ayat Al-Quran, saya memahami bahwa setiap proses kehidupan adalah keajaiban. Menulis jurnal refleksi membantu saya memikirkan lebih dalam untuk mengungkapkan isi pikiran dalam huraian kalimat. Nama saya Lia Humera. Pembelajaran kali ini berbeda karena kami diajak memahami ayat Al-Quran yang menjelaskan proses menciptakan manusia. Belajar biologi berbasis Al-Quran membuat saya lebih menghargai tubuh dan kehidupan saya. Melalui jurnal refleksi, tentu saya bisa memanfaatkan hobi saya. Saya bermain HP dengan hal yang lebih bermanfaat, mampu meningkatkan kemampuan literasi yang saya miliki. Contohnya ada di belakang saya. Pelajaran biologi berbasis Al-Quran dengan integrasi jurnal refleksi yang telah dilakukan Bu Maya telah memberikan dampak positif yang nyata bagi siswa. Kegiatan menulis jurnal refleksi melatih kemampuan literasi siswa yang selama ini rendah akibat ketergantungan dengan pada gadget. Sekolah pun merasakan peningkatan budaya literasi dan karakter religius siswa. Pembelajaran ini dapat diadopsi oleh guru yang lain karena mudah ditetapkan lintas mata pelajaran dengan mengaitkan ilmu, pengetahuan dan ayat-ayat Al-Quran.